Di awal bisa menguntungkan, karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang melakukan investasi lebih banyak. Ya, mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan, jadi lebih mengarah ke arah judi. Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mengenal dunia trading, baik binary option atau forex, kripto, dan lain sebagainya. Besar harapan saya masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Sebuah kantor di kota Medan, Sumatera Utara disita oleh kepolisian. Kantor yang digunakan untuk kursus trading ini diketahui milik Indra Kesuma atau Indra Kens. Selain kantor, penyidik juga menyita 2 bangunan rumah mewah di Cemara Asri, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Sebelumnya, polisi juga menyita mobil Ferrari Indra Kens. Aset-aset mewah ini disita kepolisian karena ada dugaan bersumber dari kejahatan investasi binary option binomo. Lalu, seperti apa trading binary option dan mengapa para afiliator tertarik bisnis ini? Ya, mereka bilang ini trading, tapi sebenarnya kalau saya lihat itu bukan. Lebih kepada permainan tebak-tebakan, jadi lebih mengarah ke arah judi. Jadi di sini yang disebut tradernya itu dia cuma menebak apakah harga naik atau turun. Kalau harga naik, dia mengira harganya naik, dia memasang posisi beli atau call. Kalau dia memprediksi harganya turun, dia menggunakan posisi put atau sell, mempertaruhkan sejumlah uang, Mas. Misalnya 10 juta gitu ya. Nah, nanti ada yang disebut payout. Payout itu adalah nilai uang kemenangan yang akan didapat jika dia benar. Nah, payout ini bervariasi, bisa antara 20 sampai 80%. Tidak pernah dia 100% dari uang yang dipertaruhkan. Jadi kalau tradernya itu mempertaruhkan 10 juta, dia paling kalau benar dia menang maksimal paling 80 juta. 8 juta. Tapi kalau kalah, uang 10 jutanya itu hangus. Binary option ini artinya apa? Kita trading melawan brokernya sendiri gitu loh. Jadi uang kita mau diapa-apain sama dia itu sama aja bisa gitu loh. Brokernya udah nggak jelas regulasinya kan. Nah, terus kemudian sistemnya itu sangat dibikin susah untuk profit dengan sistem payout tadi. Dan kemudian ditambah dia bisa manipulasi segala macam gitu loh. Nah, berarti kan kalau kita masuk ke sana artinya apa? Kita masuk ke sarang macan kan. Nah, tinggal tunggu waktu aja. Lama-lama uang kita akan habis kan? Lalu, sejak kapan binary option muncul? Jadi kalau yang saya tahu itu ya sekitar tahun 2015-an itu udah ada. Nah, sebelum itu saya kurang tahu. Terus basisnya di mana? Dia di luar negeri. Ada yang bilang dia di Afrika Selatan, ada yang bilang dia basisnya di Siprus. Siprus itu di sekitar Eropa yang Eropa coret lah gitulah. Jadi perusahaan binary option ini dia mencari orang-orang untuk mempromosikan binary option. Nah, orang-orang itu yang disebut sebagai afiliator. Mereka ditawari semacam kompensasi. Nah, kompensasinya itu yang sangat-sangat merugikan bagi nasabah. Jadi kalau yang saya tangkap, yang saya tahu itu
afiliator ini mendapat sekitar 70% sampai 80% dari kerugian nasabah. Sisanya Besar kan? 30% dibawa Sampai 20% buat untuk perusahaannya binary option itu. Akibat praktek investasi binary option, ada ribuan nasabah menjadi korban. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bahkan merilis total uang yang berputar di bisnis trading ini. 335 laporan yang sudah PPATK terima. Dan jumlah transaksi, nah ini yang sering ditanyakan oleh teman-teman, jumlah transaksi yang terkait dengan investasi ilegal dari pihak-pihak yang terkait dengan Sunmode Akes, Forex, Fireblast, Evotrade, afiliator dan segala macam tadi itu 8 triliun 267 miliar rupiah ya lebih gitu ya. Jadi 8 triliun lebih. Jadi transaksi yang kita pantau terkait dengan sementara sampai tanggal hari ini adalah sejumlah 8 triliun 267 miliar sekian. PPATK juga mengimbau masyarakat untuk hati-hati terhadap tawaran investasi yang tampaknya untung besar padahal kedok dari sebuah aksi penipuan. Masyarakat harus hati-hati dengan tawaran-tawaran yang luar biasa masif seperti ini, yang menguntungkan, yang tampaknya bagus, yang tampaknya cepat, menguntungkan, itu dibalik itu adalah penipuan. Di awal bisa menguntungkan karena ini kan skema Ponzi. Skema Ponzi itu kan memancing orang menjadi melakukan investasi lebih banyak. Begitu investasi semakin banyak, dia semakin merugi gitu. Di awal 1 juta masih untung dikasih 2 juta, nanti 100 juta masih untung dikasih 200 juta, nanti udah 1 miliar dihabisin 800 juta, tinggal cuma 200 juta, nanti tambah lagi. Jadi appetite-nya itu dipancing oleh si pelaku-pelaku ini. Kemudian memamerkan kekayaan yang luar biasa, cepat, gampang dan segala macam. Tidak ada lah itu semua tidak ada, itu semua bohong. Sehingga kemudian masyarakat harus aware, harus hati-hati dan melihat lebih kritis lagi investasi seperti apa, platformnya bagus apa tidak, berizin apa tidak, ada perlindungan, ada dasar transaksinya atau tidak. Kalau